Pada saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan atau renungan ini akan saya beri judul, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang akan kita baca terdapat di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai 52. Saya akan tolong untuk membacakannya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik perahu mendapati mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Seperti yang tadi saya sampaikan, renungan kita pada saat ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi saudara? Apakah itu suami, istri, orang tua, anak-anak? Dan bagaimana perasaan saudara? Saya merasa pasti bahwa saudara sangat kehilangan. Saudara sangat sedih sekali oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang mengasihi dan dikasihi saudara. Sama pada saat ini juga, pada waktu saudara sakit di tempat ini. Bagaimana perasaan saudara? Mungkin anak-anak jauh. Rasanya untuk datang ke rumah sakit, untuk bisa berobat di rumah sakit baptis ini penuh dengan kesulitan. Mungkin tidak ada yang mengantar, tidak ada orang yang memperhatikan dalam keadaan sakit. Terlebih pada waktu sakit keras, saudara merasa sendiri dan tidak ada orang yang menolong. Mungkin saja seperti itu. Ada banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, sakit penyakit, justru rasanya tidak ada orang yang menolong. Sedih, menangis. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab ini, di dalam Markus pasal yang ke-6, ayat 45 sampai 52, mengingatkan kepada kita satu peristiwa yang besar, di mana murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka sedang ada di tengah danau. Dan pada waktu malam terjadilah angin sakal yang besar, membuat gelombang laut menjadi dahsyat. Perahu yang mereka naiki hampir tenggelam. Mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan. Mereka sungguh ketakutan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini, ayat 49 dikatakan, ketika mereka melihat dia, melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dikatakan Yesus menghampiri mereka yang dalam keadaan takut, gelisah oleh karena angin sakal yang besar. Yesus berjalan di atas air. Yesus menemui mereka dan berkata, "Tenanglah, jangan takut, aku ini." Yesus naik perahu mendapatkan mereka, dan seketika itu juga angin sakal menjadi reda. Mereka sangat tercengang, mereka menjadi bingung.
Pasti mereka bingung, saudara. Oleh karena pada waktu mereka mengalami kesusahan, tantangan yang diterima saat itu, mereka kebingungan. Maka Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Gelombang danau, angin sakal yang besar itu menjadi reda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita tahu bahwa menggambarkan apapun yang dihadapi oleh manusia, Tuhan itu tahu. Yang dihadapi oleh murid-muridnya saat itu sedang mengalami kesusahan di tengah badai. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan datang menolong sehingga mereka mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Saat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi persoalan dan permasalahan di dalam hidup kita? Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, atau yang sekarang ini berada di rumah sakit, persoalan dengan sakit penyakit. Mungkin ada sakit penyakit yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, belum juga mendapatkan kesembuhan. Mungkin saudara berkata, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi mengapa saya tidak mendapatkan kesembuhan? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu akan menolong saya? Saya rasanya sudah tidak tahan lagi. Dan mungkin saudara berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan tidak menyertai saya. Saudara, keliru. Tuhan itu senantiasa ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi saya dan saudara sebagai manusia seringkali meninggalkan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Tuhan tidak jauh dengan kita. Siapapun saudara yang saat ini mungkin saudara mengantar orang yang sakit di opname di rumah sakit ini, mengantar saudara menjadi pasien rawat jalan, siapapun saudara, percayalah, baik saudara sebagai pengantar, baik saudara yang orang menjadi sakit, tetapi saya percaya Tuhan ada dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ayat yang tadi saya baca, Yesus sungguh memperhatikan setiap orang. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apa yang dapat kita lakukan? Tetap berdoa. Karena dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Apapun persoalan yang dihadapi oleh manusia, saya yakin Tuhan sangat menolong. Ada ayat firman Tuhan juga yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Percayalah, di balik semua yang terjadi ada maksud dan rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, baik yang sakit maupun keluarga yang sakit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit juga. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Itulah Tuhan kita. Percayalah kepada Dia. Karena itu saya mengajak, tidak perlu khawatir. Hidup dan kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang mengatur. Yang penting bagi kita tetap berserah kepada Dia. Jangan tinggalkan Dia. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita semuanya. Haleluya.